Baik, untuk sebentar kami setting dulu di Instagram dan YouTube. Baik, Bismillah. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, kita sekarang di sesi ketiga dari fase dakwah di Madinah dari materi sirah Nabi bersama Ustaz Muhammad Zahabi hafizallahu taala. Kami persilakan Ustaz untuk memulai materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya fillahi wa Allah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat keimanan, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama di ruangan online ini. Ya, salawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada kaum kerabatnya, para keluarganya, dan juga sahabat-sahabatnya. Ya Allah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan dakwah pada fase Madaniyah. Ya, dakwah pada fase Madaniyah ini, ya, ringkasnya adalah Rasulullah SAW ya, hijrah ya, bersama ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan tentu ketika hijrahnya ini tidak bergelombolan bersama para sahabat. Ya, setelah baiat kedua yang tadi kita bahas di sesi pagi hari, maka Rasulullah SAW mengizinkan ya, para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Mengizinkan para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, dan mereka pun banyak yang keluar ya, berhijrah secara berkelompok-berkelompok, ya, berkloter-kloter. Ya. Dan Rasulullah SAW tinggal di Mekah, ya. Yang tersisa nantinya tinggal Rasul, kemudian dengan Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa sahabat yang ya, terkendala karena beberapa faktor. Ya. Di antara orang-orang yang pertama hijrah ke Madinah, di antaranya ada Abu Salamah bin Abdul Asad, kemudian ada Amir bin Rabi'ah bersama istrinya, ada Abdullah bin Jahsy, kemudian ada juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, bersama saudaranya Zaid, kemudian ada Iyash bin Abi Rabi'ah dan lain sebagainya. Semuanya berkelompok, mereka semua hijrah hingga akhirnya tibalah ya, waktu yang tepat ya, Allah memberikan izin kepada Rasulullah SAW untuk berhijrah ke kota Madinah, dan tentu ini ketika Rasul berhijrah hanya ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, sebaik-baik teman dalam sebaik-baik perjalanan. Ya, itu adalah ketika Rasul ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam perjalanan hijrah yang tentu tidak mudah. Ya, perjalanan hijrah itu tidak mudah ya, karena cukup berlika-liku ya. Nanti teman-teman mungkin dapat membaca, mengulik lebih dalam ketika Rasulullah SAW bersembunyi di Gua Hiro ya, di Gua Thur ya, ketika beliau hampir saja dipergokin oleh masyarakat Quraisy yang mengejarnya, dan lain sebagainya. Banyak sekali kisah tentang masa hijrah Rasulullah SAW ya, bahkan sudah hampir saja Rasul dan Abu Bakar itu dikejar oleh salah seorang ya, dari musyrikin Quraisy yang nantinya akan beriman, yaitu adalah Suraqah bin Malik, yang awalnya memburu keluar dari Mekah untuk memburu Rasulullah SAW, namun ya, sudah hampir ketemu, ya, sudah berpapasan, ya, namun akhirnya beliau berbalik untuk melindungi Rasulullah SAW. Ketika hijrah juga ada peristiwa yang terkenal, yaitu ketika Rasul singgah di rest area. Kalau bahasa kita mungkin hari ini rest area. Ya, kisah tentang ketika Rasul ya,
di tenda atau di kemah milik Ummu Ma'bad. Hingga akhirnya Rasulullah SAW tibalah di Kuba, ya, tiba di Kuba, di daerah Kuba atau di, ya, jadi Rasul tidak langsung tiba di daerah Madinah, ya, di daerah, mohon maaf, di pusat kota Madinah, tetapi Rasul tibanya adalah di sebuah perkampungan, ya, perkampungan milik Bani Amr bin Auf, ya, pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Dan dikisahkan, ya, ketika di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan, Ibnu Syihab berkata bahwasanya Urwah bin Zubair mengabarkan kepadaku ketika orang-orang Islam Madinah mendengar kedatangan Rasulullah SAW dari Mekah, atau keluar Rasul dari Mekah menuju ke Madinah, maka mereka keluar dari rumahnya di pagi hari hingga panasnya terik matahari. Mereka menunggu beliau sampai matahari menyengat tubuh mereka. Lalu mereka pulang, ya, pulang setelah seharian menunggu. Ya, sesampainya di rumah, tiba-tiba di suatu hari, di hari Senin tadi, ya, tiba-tiba salah seorang Yahudi muncul dari tempat ketinggian, memberitahukan kepada mereka tentang kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dilihatnya bahwa beliau dan para sahabatnya mengenakan pakaian serba putih yang kadang-kadang hilang karena fata morgana. Yahudi tersebut berteriak, ya, wahai orang-orang Arab, ya, itulah dia saudara yang kalian tunggu-tunggu. Itulah dia saudara yang kalian tunggu-tunggu. Maka semua masyarakat, ya, kaum muslimin bersorak gembira. Mereka semua menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Terdengar suara takbir dari perkampungan Bani Amr bin Auf, dan kaum muslimin Madinah pun serentak bertakbir, bergembira atas kedatangan Rasulullah SAW. Kemudian beliau singgah di perkampungan, ya, Bani Amr bin Auf pada hari Senin di bulan Rabiul Awal, dan pada momentum tersebut Abu Bakar yang berdiri, ya, orang-orang Ansor pada saat itu mengira bahwasanya Abu Bakar adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka tidak mengenal, tidak pernah melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masa tersebut tidak ada media sosial. Ya. Maka mereka mengira itu adalah yang berdiri adalah Rasulullah, padahal itu adalah Abu Bakar. Ya, sampai akhirnya Abu Bakar, ya, memberikan naungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari panasnya matahari, maka beliau menghampirinya dan menaungi dengan selendangnya. Maka dengan itulah baru diketahui bahwasanya Rasulullah SAW ada di sana. Rasulullah kemudian bermalam, ya, pada Bani Amir bin Auf beberapa malam. Ya, beberapa malam beliau di sana bermalam, mendirikan masjid. Yang pertama kali ketika hijrah Rasul, ya, tidak mendirikan rumah, tidak mendirikan mencari kongsi atau apa lain sebagainya. Beliau yang beliau dirikan pertama kali adalah masjid, yaitu adalah Masjid Kuba. Ya, Masjid Kuba, ya, jaraknya kurang lebih sekitar 6 km. Dan hari ini, ya, kita sangat mudah sekali untuk mengunjungi Masjid Kuba. Ya, Rasul juga berkunjung ke beberapa perumahan, ya, di sana, di antara rumahnya Kalsum bin Hadam, ya, salah seorang pemuka Bani Amr bin Auf. Ya, kemudian beliau juga pernah berkunjung ke rumahnya Sa'ad bin Haithamah, ya, dan seterusnya. Dan Rasul berdiam di sana selama beberapa hari. Ya, ada yang menyebutkan beberapa belas hari, hingga akhirnya Rasul pun keluar, ya, menuju Madinah, melanjutkan perjalanannya lagi. Dan di pertengahan perjalanan Rasul mendirikan sholat Jumat, ya, sholat Jumat pertama, ya, setelah hijrah, itu adalah di perkampungan Bani Salim bin Auf, atau hari ini dikenal juga ada namanya dengan Masjid Jum'ah, dengan Masjid Jum'ah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan menuju atau memasuki kota Madinah. Dan pada saat itu orang-orang pada memperebutkan untanya. Mari Rasul, ayo bersinggah ke sini, ayo singgah ke rumahku. Namun Rasul membiarkan untanya untuk berjalan. Ya, biarin. Ya, khallu sabiha fa innaha ma'murah. Bahwa saya biarkan unta itu berjalan karena sesungguhnya unta ini diberikan ilham untuk berjalan. Hingga akhirnya unta tersebut menderum di sebuah tanah, ya, petak milik anak yatim. Ya, maka, ya, beliau kemudian menetapkan tempat tersebut untuk dibangun Masjid Nabawi,
ya, dan juga perumahannya. Nah, di mana beliau tinggal? Beliau tinggal ketika masa pembangunan tersebut di rumah sahabat yang mulia yang bernama tak jauh dari sana, yaitu ada rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya, kisahnya masyhur. Ya, Abu Ayyub punya dua tingkat. Jadi hari pertama Abu Ayyub mempersilahkan Rasulullah SAW ya untuk tidur di bawah. Ya, adapun Abu Ayyub dan istrinya tidur di atas. Ya, ketika malam hari, ya, Abu Ayyub berbicara dengan istrinya, ini kita nggak bisa tidur ini. Ini kita tidur di antara Rasul dengan wahyu, dengan langit. Ya. Akhirnya keesokan harinya Abu Ayyub minta izin pada Rasul agar Rasul tidur di bagian atas, di bagian lantai 2 di atas rumahnya, dan Abu Ayyub dan istrinya tidur di bawah. Ya. Ini adalah tentang kisah ya, ketika Rasul tiba di kota Madinah. Ya. Dan ketika Rasul tiba di kota Madinah, tentu yang pertama kali beliau bangun itu adalah masjid. Ya. Ini adalah masjid. Dan apa saja kira-kira proyek yang beliau lakukan setelah ketika tiba di Madinah ini? Ya. Tentu yang pertama adalah selain membangun masjid. Ya, di masjid ini kurang lebih di layar gambaran masjid di masa Rasulullah SAW di masa awal, yaitu adalah Rasul karena ketika hijrah itu istrinya ada dua, ada Saudah dan juga ada Aisyah. Walaupun waktu itu Aisyah ya dari sejak menikah dengan Rasul itu belum satu rumah. Ya, baru satu rumah dengan Rasul ketika tiba di Madinah, ketika Aisyah sudah lebih dewasa. Ya. Dan ini adalah kurang lebih gambaran. Ya, kalau kita lihat sebenarnya dikatakan rumah uh, ini lebih mungkin lebih sopannya dikatakan hujrah. Ya, karena bukan rumah bayangan kita rumah yang besar megah, bukan. Ya. Tempat Rasul itu lebih dikenal dengan hujrah atau bilik atau kamar yang mana memang luasnya itu kurang lebih 5 kali 6 meter. Ya, kurang lebih sekitar 5 kali 6 meter. Ya, luas tentang rumah Rasulullah SAW. Dan yang ada di hadapan antum ini digambar, ini adalah masjid setelah perpindahan kiblat menuju ke Mekah. Menuju ke Mekah. Tadinya rumah Rasul ada di bagian belakang masjid karena kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis ya atau ke Palestina. Maka setelah terjadinya perpindahan kiblat, maka rumah tersebut ada di sisi kiri kiblat ya, atau di bagian timur dari masjid. Bagian timur dari masjid dan di bagian depan atau hari ini tempat dimakamkannya Rasulullah SAW ya karena setiap nabi itu dimakamkan di mana beliau wafat, di mana mereka wafat. Ya, di antara Nabi Muhammad itu wafatnya ada di rumahnya Aisyah atau di kamar Aisyah, maka beliau juga dimakamkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya wafilah yang dirahmati Allah. Terkait dengan yang pertama kali beliau lakukan juga ya, atau kita juga teringat ya dengan apa ya yang dikatakan oleh Rasul ketika pertama kali tiba di Madinah. Rasul juga pernah bersabda afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasuniyam wasallu bil lail wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Ini di antara hadis yang pertama kali didengar oleh Abdullah bin Salam. Ya, Abdullah bin Salam, salah seorang pendeta Yahudi. Jadi kalau dilihat ada dua kurang lebih pendeta Yahudi yang saat itu juga menantikan atau menyaksikan kehadiran Rasulullah SAW saat tiba di pusat kota Madinah. Di antaranya ada Huyai bin Akhtab atau dikenal dengan Abu Jahalnya ya versi Madinah ya, atau Fir'aunnya versi Madinah ya, ayah dari Sofiyah bin Huyai. Huyai bin Akhtab ini salah seorang pendeta Yahudi. Ya, ketika itu beliau juga melihat menyaksikan kehadiran ya, bersama dengan saudaranya. Ya, ketika saudaranya dan Huyai menyaksikan kehadiran Rasul, maka saudaranya menyatakan, bagaimana wahai Huyai, apakah dia adalah Nabi yang kita tunggu? Orang-orang Yahudi juga menunggu Nabi akhir zaman. Mereka menunggu. Ya. Lalu bagaimana sikap kita terhadap Nabi tersebut? Maka Huyai pada saat itu, karena mereka orang-orang Yahudi sangat mengetahui ciri-cirinya, betapa dengan sangat jelas ciri-ciri Rasulullah SAW, maka Huyai mengatakan, demi Allah, kami tidak akan beriman dengannya dan permusuhan sampai akhir zaman. Ya, akan memusuhi, tidak beriman. Karena apa? Gengsi. Ya, Nabi terakhir ternyata bukan dari keturunan mereka, Nabi bukan dari Bani Israel.
Ya. Berbeda dengan pendeta ketika itu beliau mendapati ya Rasulullah SAW ya bersabda membawa pesan-pesan kedamaian ya bahwa Rasul berpesan ya afsyus salam at'amut ta'am ya sebarkanlah salam saringlah kalian memberikan makanan ya dan ya wasilul arham sambunglah tadi kekerabatan atau tali silaturahim ya wasallu billahi dan dirikanlah salat malam wa nasuniyam saat manusia sedang tertidur tadkhulul jannah tapi salam maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Maka Abdullah bin Salam yang tadinya adalah pendeta Yahudi, beliau juga beriman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berbeda dengan Huyai bin Akhtab. Selanjutnya di antara juga yang beliau lakukan ketika Rasul tiba di Madinah yaitu adalah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Teman-teman yang rahmati Allah, sebelum datangnya Muhajirin, sebelum datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Madinah ini terjadi peperangan selama sudah hampir 100 tahun. Penduduknya itu saling berperang antara kaum Aus dan juga Khazraj. Namun Rasulullah SAW datang dengan membawa kedamaian, membawa kedamaian. Ya. Dan masyarakat Ansor, kalau dikatakan Ansor maka mereka tadinya adalah orang yang berperang, suku Aus dan suku Khazraj. Mereka tadi berperang bersaudara yang terus dikompori oleh Yahudi itu dari dahulu. Ya, kerjaannya Yahudi lah mengompori. Ya, untuk terjadinya perang saudara itu sudah dari dulu. Ya, itu sudah dari zaman Rasul ya, sampai hari ini bisa dikatakan kerjaannya Yahudi, sifatnya Yahudi itu sama ya, mengompori terus. Ya. Suka dengan perlawanan, suka dengan kekacauan. Seperti itulah orang-orang Yahudi. Ya, namun lihat solusinya. Ketika kaum muhajirin datang, maka Rasulullah SAW ya mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Ya. Dan ketika menyambut muhajirin, orang-orang ansor itu adalah menyambutnya dengan terbuka, ya, dengan baik. Ya. Bahkan ya, disebutkan ya, bahwasannya kaum ansor ini memiliki sifat ithar. Apa itu ithar? Ya. Ithar itu adalah mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Ya. Sehingga mereka menawarkan rumah mereka pada kaum muhajirin. Ya. Kemudian ada juga yang menawarkan eh, apa namanya istri. Ya. Sebagaimana kisahnya Abdurrahman bin Auf dan juga Sa'ad bin Rabi. Aku punya beberapa istri. Coba mana yang engkau sukai? Aku akan carikan salah satu ini untukmu. Aku punya harta ini. Ini sebagian untuk. Tapi Abdurrahman bin Auf bagaimana sikapnya? Salah seorang pedagang yang ulung. Tidak tunjukkan aku pasar. Nah, kata Abdurrahman bin Auf. Tunjukkan saja aku pasar. Maka aku akan berdagang. Ya, inilah dia sebuah kisah yang sangat indah sekali ketika orang-orang saling membantu. Orang-orang muhajirin. Ya, mereka pergi dari tanah kelahirannya, dari negerinya, berangkat menuju ke Madinah, tidak membawa apa-apa. Ya, tidak membawa apa-apa. Ya. Mereka kurang lebih ada 90 orang. Ya. Dan ketika itu, ya, orang-orang muhajirin tentu tidak memiliki banyak barang, tidak memiliki banyak harta, ya, tidak memiliki banyak harta sehingga ya perlu dibantu oleh masyarakat Ansor atau kaum Ansor. Kemudian di antara peristiwa penting juga di tahun ini yaitu adalah kisah tentang bagaimana diwajibkannya azan atau syariat azan pada masa sebelum adanya azan. Ini adalah adanya panggilan atau seruan berupa as-salatu jami'ah. Ya, as-salatu jami'ah. Dan ini menunjukkan ya, bahwasanya ketika sudah makin banyak ya, masyarakat ya, sudah bukan hanya muhajirin saja sekarang ada ansor, maka diperlukan ya, suatu yang seruan yang berfungsi sebagai pembuka dari pengumuman. Ya.
Maka ketika itu pada banyak yang berdiskusi, ada yang mengusulkan untuk pakai trompet, ada yang mengusulkan untuk menggunakannya, namun tidak ada yang serap, ya, tidak ada yang klik di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada yang menggunakan bagaimana kalau menggunakan nakus atau menggunakan buk, ya. Hingga akhirnya, ya, hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Sa'ad dalam tabaqatnya dari Sa'id bin Musayyib, bahwasanya pada masa Rasulullah SAW sebelum disyariatkannya azan, mereka menyeru dengan seruan as-salatu jami'ah. Ya. Kemudian dalam riwayat Abdullah bin Zaid, ya, beliau bermimpi tentang azan. Diriwayatkan dari Abu Laila, salat itu ada 3 kondisi. Kemudian Abu Laila mengatakan, para sahabat mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan salatnya orang kaum muslimin. Dalam riwayat yang disebutkan dengan orang mukmin, mereka melakukannya secara serentak. Ya, tertarik aku memperhatikan seseorang dari ketinggian, ya, untuk mengajak manusia dalam sholat. Mereka berdiri di atas alqam sambil memukul nakus guna mengajak manusia untuk melakukan sholat. Ia berkata, kemudian datang orang dari Ansar, seraya berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku melihat besarnya perhatianmu terhadap azan. Aku bermimpi melihat orang yang memakai baju hijau berdiri di masjid, kemudian mengumandangkan azan, kemudian duduk sesaat, selanjutnya berdiri kembali mengumandangkan kalimat serupa dan juga menambahkan dengan kalimat qad qamatis shalah. Ibnu Musanna mengatakan, katakanlah aku dalam keadaan sadar bukan tidur. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allah telah memperlihatkan kepadamu suatu kebaikan. Ya. Artinya ini aslinya adalah di dalam mimpi, ya, dan kemudian ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini juga yang pernah, ya, ketika Rasul menyampaikan, ya, ternyata Umar juga pernah bermimpi dengan mimpi yang serupa. Baik, dalam riwayat lain disebutkan dari Abdullah bin Zaid ketika mengatakan bahwa saya ketika beberapa sahabat memberikan usulan kepada Nabi, ya, untuk menggunakan nakus dalam mengumpulkan orang untuk melakukan sholat. Tiba-tiba saya bermimpi melihat seorang dengan nakus di tangannya berputar di sisiku. Kemudian aku berkata, wahai hamba Allah, apa yang engkau menjual nakus itu? Ia menjawab, apa yang kamu perbuat dengan nakus? Kemudian Abdullah bin Zaid menjawab, sebagai seruan untuk sholat. Kemudian ia mengatakan, maukah, ya, engkau aku tunjukkan lebih baik dari itu? Maka Abdullah menjawab, iya, ya, mau. Kemudian dia berkata, kumandangkanlah, ya, Allahu Akbar, dan seterusnya kalimat azan yang ada. Ya, kemudian Rasulullah SAW, ya, dijumpai oleh Abdullah bin Zaid pada pagi harinya, dan aku kabarkan apa yang ada dalam mimpiku. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Katakan kepada Bilal mimpimu itu, suruhlah dia mengumandangkannya. Ya, karena sesungguhnya ia lebih baik suaranya dibandingkan suaramu. Ini adalah kisah tentang azan. Ya, di mana yang namanya azan, ya, ini, ya, adalah kisah yang sangat panjang, yang sangat indah tentang Rasulullah SAW, ya, tidak mau tasyabuh kepada umat Nasrani, tidak mau tasyabuh dengan Yahudi. Maka adanya azan, walaupun datang melalui mimpi para sahabat, namun ingat mimpi ini sudah ditakrir atau sudah disetujui, sudah diceritakan kepada Rasulullah SAW, ya, sehingga kemudian dipakai hingga hari ini. Dan kemudian tentang Rasulullah SAW, ya, kenapa Rasul tidak memilih Abdullah bin Zaid saja untuk mengumandangkan azan? Karena Abdullah bin Zaid yang bermimpi. Ya, ada hikmahnya juga, Allah, ya, bahwasanya ini diantaranya adalah karena Bilal, kata Rasul, ia lebih baik suaranya, lebih tinggi suaranya dibandingkan suaranya Abdullah bin Zaid. Berikutnya juga yang terjadi di tahun ketika awal masa kedatangan Rasulullah SAW, yaitu adalah beliau membuat perjanjian, ya, perjanjian, baik itu perjanjian eh, kehidupan di kota Madinah, kehidupan di kota Madinah, baik itu antara kaum muslimin, ya, maupun juga kepada orang-orang yang tidak beriman seperti orang-orang Yahudi. Ya, jadi berbeda keadaannya ketika Rasulullah ada di Mekah dan di Madinah. Di Mekah itu Rasul hidup, ya, bersama orang-orang musyrikin. Ya, orang Quraisy waktu itu adalah musyrikin kebanyakannya. Ketika di Madinah, maka beliau mendapati bukan hanya musyrikin saja, terdapat juga orang-orang Yahudi yang sudah terlebih dahulu tinggal di sana. Di antaranya orang-orang Yahudi yang atau kaum Yahudi yang ada di sana di Madinah, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, dan juga ada Bani Quraizah. Ya, inti di antara perjanjian yang disepakati, baik itu di antara orang Muslim dan Yahudi,
yaitu adalah bagaimana menjaga kondisi ya, Madinah ini tetap stabil dari serangan musuh. Ya, bagaimana Madinah ini tetap terjaga stabil ketika ada serangan dari luar, maka yang ada di dalam kota Madinah semuanya dapat melindungi, ya, saling melindungi kota dari bahaya luar. Ini sangat indah sekali. Ya, di antara poin-poin perjanjiannya sangat banyak ya teman-teman. Nanti bisa merujuknya kembali ke kitab-kitab sirah. Ini menunjukkan bahwa saya untuk urusan toleransi dan hidup perdamaian antara umat beragama itu yang namanya umat Islam itu tidak perlu diajarin. Ya, tidak perlu diajarin. Contohnya sudah ada, sudah jelas ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Untuk toleransi ayatnya sudah singkat, jelas, padat, lakum dinukum waliyadin. Tinggal bagaimana bersikapnya. Bagaimana kita menyikapinya. Ya, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Karena inilah yang dianjurkan, yang dicontohkan oleh teladan kita bersama itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selanjutnya di tahun berikutnya yaitu adalah tahun kedua Hijriah, di mana terjadi peperangan pertama yaitu adalah perang Badar. Ya, perang Badar. Ya, tentang terkait perang. Ya, sebelum kita masuk ke dalam perang Badar. Tentang terkait perang Badar, bahwasanya yang namanya peperangan ini bukan terjadi syariatnya sekaligus seperti itu, tidak. Tapi ada tahapan-tahapan yang melalui beberapa tahapan. Ya. Di antaranya adalah tahapan yang pertama, tahapan bersabar dan tidak melakukan perlawanan atau tidak melakukan peperangan. Ya. Sebagaimana yang terjadi ketika berada di Mekah, itu lebih banyak untuk bersabar. Karena pada masa di Mekah bagaimana? Apakah ada perintah untuk berperang di Mekah? Tidak ada. Ya. Ya. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 77 disebutkan alam tar ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tidaklah engkau memperhatikan orang yang dikatakan kepada mereka, tahan tanganmu dari berperang, laksanakan salat dan tunaikanlah zakat. Ya. Artinya apa? Ketika masih posisinya sedikit dan sedang tanah haram, maka mereka tidak melakukan perlawanan sama sekali dan diperintahkan untuk bersabar atas berbagai macam cobaan yang ada di Mekah. Kemudian tahapan berikutnya yaitu adalah tentang diizinkannya untuk berperang setelah hijrah. Ya, setelah hijrah itu diizinkan untuk berperang. Ya. Sebagaimana firman Allah, "Udzinal ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Bagi orang-orang yang diperangi. Maka inilah tahapan yang kedua, diperbolehkan. Ya, diperbolehkan, sudah mulai diizinkan berperang. Berikutnya periode yang ketiga, yaitu diizinkan untuk berperang ya, melawan musuh yang memerangi kaum muslimin. Ya. Tahapan berikutnya, periode berikutnya, yaitu adalah diizinkan untuk memerangi siapa saja yang memerangi. Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Ya, tetapi jangan melampaui batas. Wala ta'tadu. Jangan melampaui batas. Ingat. Ya. Ini adalah tentang adab. Tidak boleh kita dalam berperang itu juga melampaui batas. Dan Ibnu Qayyim ini pernah mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwasanya ayat tersebut memerintahkan untuk berperang orang-orang yang memerangi mereka saja. Ini adalah fase yang ketiga. Fase yang keempat yaitu adalah tentang wajibnya memerangi kaum musyrik. Ya, sebagaimana di dalam Quran surat Taubah disebutkan fa'idzan salahal ashhurul hurum faqatulul musyrikina haitsu wajadtumuhum dan seterusnya. Maka disinilah ya terakhir adalah kewajiban untuk memerangi orang-orang musyrikin. Tentu di sini dapat banyak sekali faedah teman-teman yang mata Allah. Tentu peperangan atau jihad ini bukan sembarangan dilakukan, harus di bawah komando. Berikutnya juga yang namanya peperangan atau jihad ini tentu ada adab-adabnya, ada etikanya. Ya, karena di dalam agama Islam yang namanya berjihad atau berperang
ya, itu adalah bukan untuk menyiksa, tapi adalah untuk memberikan rahmat, untuk memberikan kasih sayang. Ya, itu adalah metode untuk berdakwah. Ada batasan-batasannya. Ya, tidak boleh membunuh orang yang menyerah, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita, dan seterusnya. Ya, ada adab-adab yang perlu dipelajari. Ya, sehingga ya, berjihad juga atau berperang juga tidak boleh ya, di luar dari komando pemimpin tertinggi kaum kaum muslimin atau suatu negara. Ya, misalkan sekarang kita hidup di negeri yang aman, ya peperangan tidak boleh dilakukan ketika negeri tersebut aman, ya masih terdengar suara azan di dalamnya dan seterusnya. Itu semuanya ada di dalam fikih jihad, dan yang namanya jihad di dalam Islam itu ada adab-adab yang perlu diperhatikan. Maka di sini ini juga sekaligus menjawab pertanyaan, melengkapi pertanyaan yang tadi di pagi hari, bahwasanya kalau kita lihat tahapan-tahapan syariat jihad, maka kita dapat dengan terang mendapatkan jawaban bahwasanya Islam ini disebarkan bukan dengan jihad, bukan dengan perang, bukan dengan pedang. Karena para Rasul selama 14 tahun pertama sebelum disyariatkan jihad itu menyeru pada Allah dengan apa? Dengan hujjah, dengan mau'izah hasanah, ya, dengan berdiskusi, berdialog. Ya. Pada masa ini banyak sekali sahabat yang masuk Islam dengan penuh ya kerelaan dan juga ketentraman hati. Ya, padahal Rasulullah SAW ketika itu tidak memiliki apa-apa yang dapat diberikan pada mereka. Ya, tidak memiliki harta untuk ayo masuk Islam dengan harta diiming. Tidak ada. Rasul tidak memiliki itu. Ya. Artinya selama 14 tahun kalau orang-orang pada menyebarkan syubhat, Rasul menyebarkannya dengan perang, dengan uh, darah, tidak ada. 14 tahun di awal Islam Rasul yang diserang. Ya, Rasul yang diserang, Rasul yang dicaci maki, Rasul tidak memiliki apa, Rasul hanya memiliki ya, dakwah ini saja, hanya memiliki tauhid ini, hanya menjanjikan surga bagi yang beriman kepadanya dan juga hari akhir. Dan ini dengan apa? Dengan mau'izah hasanah, dengan hujah, dengan berdiskusi, dengan dialog. Ini dilakukan selama fase makiyah. Ya, fase makiyah artinya ya dalam 23 tahun perjalanan kehidupan dakwah Rasulullah SAW, ya, karena Rasul dakwah di Mekah sama 13 tahun. Kemudian 10 tahun di Madinah. 14 tahunnya. Mana banyak kan? 14 tahun atau sisanya? Ya, itu dilakukan dakwahnya adalah dengan mau'izah hasanah, ya, dengan ilmu, dengan hujah, bukan dengan pertumpahan darah. Kemudian perang besar yang pertama kali terjadi, yaitu adalah perang Badar. Ya, disebutkan ada terjadi perang Badar Sugro, ada juga perang Badar Kubro yang kedua. Dan pada awalnya niat awalnya Rasulullah SAW ini ketika perang Badar ini ingin mencegah, ya, ini ingin mencegat ya kafilah dagang, karena di sana ada orang-orang, ada hartanya mereka, ya, mereka berhak atas harta-harta tersebut, ya berhak atas harta-harta tersebut. Awalnya ingin mencegah sehingga ketika keluar ya dengan pasukan ya, Rasul dan sahabatnya itu hanya keluar dengan pasukan ala kadarnya saja, ya dengan ala kadarnya, tidak membawa eh, senjata persenjataan yang lengkap, ya. Dan saat itu Rasul telah mendengar bahwasanya Abu Sofyan yang memimpin eh, kafilah dagang itu membawa harta yang sangat banyak sekali. Ya. Rasulullah SAW keluar bersama sahabatnya itu kurang lebih 313 orang. Dan yang memiliki kuda itu hanya 2 kuda dan 70 unta. Kita lihat insya Allah di berikutnya ada. Ya, ini kurang lebih tabelnya. Ya, jumlahnya tentara Islam waktu itu ada 2 tentara berkuda dan 70 tentara unta. Kemudian Quraisy berhadapan dengan masyarakat Quraisy sekitar ada 3.000 tentara. Mohon maaf, 300 tentara berkuda dan 700 unta. Totalnya ada berapa? 1.000 pasukan. Ya. Dan hampir ya, tokoh-tokoh mereka semuanya ikut, pembesar-pembesarnya. Ya. Kecuali Abu Lahab. Ya, Abu Lahab tidak ikut. Nah, jadi singkatnya adalah ketika Abu Sofyan mendengar ada gerak-gerik
Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya akan menyegat kafilah dagang Quraisy, maka Abu Sufyan mengirimkan pesan, ya, bahwasanya ini dalam kafilah dagang dalam keadaan berbahaya, mohon diselamatkan, ya, perlu diselamatkan. Sehingga orang-orang Quraisy waktu itu keluar, ya, membawa 1.000 pasukan, yang diantaranya 700 unta dan 300 pasukan berkuda. Dan pada saat itu Abu Sufyan dengan kecerdikannya berhasil, singkat cerita, berhasil membawa kafilah dagang dengan selamat sampai tiba di Mekah dan tidak terjadi pertemuan. Ya, namun orang-orang kafir Quraisy yang sudah tersulut tadi, Abu Jahal dan kawan-kawannya, ada Utsbah bin Rabi'ah dan juga keluarganya dan lain sebagainya, pasukan musyrikin Quraisy, mereka sudah terlanjur, ya, ingin berperang. Ya. Pada beberapa di antaranya sudah menyebarkan isu, ayolah, untuk apa kita berperang? Ya, toh juga ini kafilah dagangnya Abu Sufyan sudah balik ke Mekah dengan selamat. Ya, namun mereka berdiri menetap di Badar selama beberapa hari, melakukan pesta dan bertekad ingin berperang melawan Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya. Ya. Singkat cerita, ini termasuk kecongkaan, ya, dari Abu Jahal. Ya, dari Abu Jahal yang sombong, yang memanas-manasi, yang mengompori. Karena pada hakikatnya orang-orang Arab ini ada asobiyahnya, masih ada. Mereka tidak ingin berperang dengan melawan keluarganya. Di sana ada anaknya Abu Bakar yang belum masuk Islam. Ya. Di sana ada pamannya Rasul bersama Abbas yang waktu itu keluar, ya, ikut perang. Ya. Ada di barisan musyrikin karena terpaksa. Artinya pada asalnya mereka orang-orang musyrikin Quraisy pada saat itu ada sebagian besarnya, ya, kalau bisa dikatakan sebagian besarnya kurang lebih, itu tidak ingin terjadi peperangan karena nggak mau dia melawan keluarga sendiri, ya, tidak mau melawan keluarga sendiri. Namun ini dimotivasi, dikompori lagi oleh Abu Jahal, ya, yang ingin, ya, menghabiskan, ya, dakwah yang hak ini. Taib, sampai di sini terlebih dahulu untuk pembahasan sampai perang Badar. Ana mohon izin sejenak, kurang lebih sekitar 10-15 menit. Selanjutnya Ana kembalikan terlebih dahulu kepada Ustadz Ubaid. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan. Ustaz Zahabi akan melaksanakan sholat terlebih dahulu, sholat zuhur di sana. Jadi teman-teman sekalian bisa sambil menunggu, kita bisa diskusi sedikit mungkin tentang materinya, atau juga mungkin di sini saya akan menampilkan penjelasan-penjelasan tentang website mungkin ya teman-teman. Bisa kita tunjukkan. Atau ada yang mau ditanyakan tentang materi, tentang teknis daurah dan seterusnya, teman-teman bisa tanyakan. Mumpung Ustadz sedang harus melaksanakan sholat zuhur. Oh iya, di sini saya nggak bisa share screen ya sebentar ya. Saya pindah share screen ke tab yang lain. Sebentar. Baik. Saya ingin menyampaikan sedikit tadi, ada yang nanya tentang di sesi pertama, tanya tentang rujukan-rujukan sirah nabawiyah. Di sini saya akan tampilkan apa kitab-kitab yang bagus. Ini merujuk pada website islamweb.net ya. Cuman ini pakai bahasa Arab teman-teman ya. Saya nggak tahu apakah ada terjemahnya bahasa Indonesia ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Zahabi tadi, yang paling menjadi sumber rujukan adalah sirahnya Ibnu Ishaq, yang paling tua termasuk ya. Nah, sirahnya Ibnu Ishaq itu dirangkum oleh Ibnu Hisham, tapi bukan Ibnu Hishamnya ahli nahwu ya, pengarang Qatrun Nada, bukan beliau, jadi beda sosoknya. Kemudian ada Uyunul Athar, ini yang versi panjangnya. Kalau yang di daurah sebelumnya tahun lalu bersama Ustadz Zahabi juga, itu yang Nurul Uyun. Kitab yang versi ringkasnya punya Ibnu Sayyidin Nas. Beliau sekitar hidup tahun 700-an Hijriah, atau ya wafatnya maksudnya, di sekitar itu.
Kemudian sirah Nabi punya Ibnu Katsir. Tapi ini catatan penting teman-teman. Jadi seperti yang disebut misalnya Ibnu Katsir mengarang Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, atau juga di sini sirah Nabi punya Ibnu Katsir. Ini bukan buku tersendiri, tapi dia cuplikan dari yang sebenarnya ada di dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi beliau punya kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang di situ menjelaskan cerita dari awal penciptaan makhluk, dari penciptaan alam semesta dari awal berdasarkan sumber-sumber yang ada di syariat kita. Kemudian juga ada beliau merujuk kepada Israiliyat, terus sampai zaman Nabi Adam, para nabi-nabi, termasuk juga nabi-nabi Bani Israil dibahas di situ. Nah, itu yang kemudian diambil jadi Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi yang biasanya dicetak sendiri itu ya. Jadi satu buku terpisah karena Nabi Dawud Yahya kan tebal sekali. Kemudian ada sirah nabinya di situ, diambil juga dari situ. Seperti yang mana kita jelaskan di Ibnu Qayyim memiliki kitab Zadul Ma'ad, itu beliau di dalamnya ada At-Tibbun Nabawi, itu diambil kan, dijadikan buku sendiri. Padahal sebenarnya dia adalah ada di dalam Zadul Ma'ad. Sama juga di sini sirah Nabi punya Al-Hafidz Ibnu Katsir adalah dari Al-Bidayah wa Nihayah. Untuk yang setelahnya saya tidak tahu, ini Subulul Huda nya As-Salihi, saya kurang tahu. Kemudian ada juga cara terbaik untuk memulai belajar bahasa Arab, salah nggak ya? Belajar apapun kitab ya, baik itu di fikih, hadis, tafsir, apapun semuanya, maka seseorang memulai dari yang mukhtasarat, yang kecil-kecil, kutaibat, yang kecil-kecil, jangan langsung terburu-buru mau yang besar. Nggak seperti itu cara langsung beli ensiklopedia bersama jilid, nggak seperti itu ya. Jadi dalam belajar agar dia kuat, maka ada namanya silsilah ilmiah. Gimana tuh silsilah ilmiah? Dia ambil dari yang ringkasan, terus nanti masuk ke yang kitab agak lebih lebar. Saya ambil gambar sederhana misalnya di dalam ilmu nahwu bahasa Arab ya. Orang belajar bahasa Arab, maka dia mulai dari yang kecil-kecil dulu tuh, Ajurumiyah atau An-Nahwu Shaghir ya, yang kecil, atau An-Nahwu Wadih, terserah lah. Pokoknya ini kitab tipis. Nah, nanti dia setelah tuntas khatam kitabnya, dia akan pindah ke jenjang selanjutnya. Jenjang selanjutnya ini apa? Jenjang selanjutnya adalah kitab yang pertengahan. Ya, pertengahan ada yang agak di bawah. Nah, ketika dia belajar yang pertengahan, dia akan mengulang kembali materi yang sebelumnya, tapi dengan lebih luas. Misalnya mubtada dan khobar, dia belajar mubtada dan khobar versi pemula, dia masuk ke jenjang menengah, lebih dalam lagi. Jadi dia mengulang materi yang dulu sekaligus memperluas. Sama juga di dalam sirah Nabi, fikih, ataupun materi-materi ilmu syariat yang lain, konsepnya sama seperti itu. Jadi sirah Nabi di sini disebutkan, ya, ada misalnya Nurul Yakin. Nurul Yakin ini yang biasa di Indonesia dibagi di pesantren-pesantren. Enak itu diurut per tahun. Tahun 1 Hijriah kejadiannya apa saja, 2 Hijriah kejadiannya apa saja, ya. Diurut per tahun. Terus nanti setiap bab tersebut, satu bab itu sekitar 1 halaman atau nggak nyampe 2 halaman lah ya, kitab Nurul Yakin ini. Atau yang Khulasah Nurul Yakin, Nurul Yakin yang tebelnya ya. Ada Khulasah Nurul Yakin ini yang dipakai bahasa Indonesia, khulasahnya, rangkumannya. Khulasah Nurul Yakin. Saya dicek, kayaknya udah ada terjemahnya juga ya di marketplace. Nah, enaknya ini diurut per tahunnya tadi. Tahun ini apa aja, tahun ke-1 kenabian apa saja, tahun kedua kenabian apa saja. Nah, kejadian-kejadiannya dirangkum. Lalu kemudian ada latihan soal yang jawabannya itu urut seperti nomor yang ada di materinya. Jadi langsung tinggal kayak ngerepek ya, istilahnya udah ada kunci jawabannya langsung di materinya tadi. Jadi dia bisa baca mundur dari jawabannya dulu, atau dia bisa langsung baca dari belakang pertanyaannya dulu baru jawabannya. Ini nggak kebayang kalau nggak tahu kitabnya ya. Jadi namanya Khulasah Nurul Yakin. Itu tipis. Sederhana gimana? Jadi kita kenal dulu tuh. Seperti apa perang Badar misalnya tadi ya. Perang Badar secara ringkas kita kenal. Nah, ini buku yang tipis. Nanti setelah selesai buku yang tipis, lanjut buku yang pertengahan. Nah, kita ngulangin lagi tuh materi perang Badar, tapi dengan lebih luas. Maka dengan cara belajar seperti ini yang biasa dikenal dengan tadarruj, atau yang disebut ini ta'sil ilmi, ada yang disebut ini silsilah ilmiah ya. Ada banyak yang menyebutnya versi-versinya. Nah, kalau kita mengikuti metode seperti ini dalam belajar, maka ilmu kita akan kuat, kokoh di sini. Karena kita akan mengulang yang dia itu sudah kita pelajari sebelumnya, dan itu menjadi fondasi kita, pegangan yang pokoknya kita ya. Istilahnya kalau dalam bisnis jadi Rasul Mal. Rasul Mal itu berarti apa Rasul Mal itu? Saya lupa bahasa Indonesianya. Jadi modal ya, bahasa Indonesia modal.
modalnya nggak boleh hilang tuh. Kalau modalnya hilang, bisnisnya hancur. Kan gitu ya. Baik. Kemudian ada tahdhib Sirah Ibn Hisham. Nah, Sirah Ibn Hisham itu agak sulit istilah-istilah ulama zaman dulu. Kemudian dirapikan, dibikin lebih ringkas. Jadi tahdhib ini apa bedanya dengan khulasah? Kalau khulasah itu ringkasan, dirangkum. Kalau tahdhib ini bukan sekedar dirangkum, tapi ada yang dimajukan, ada yang dimundurkan, ada yang dirapikan, dibikin bab-bab atau sub-bab baru. Nah, ini biasanya tahdhib seperti itu. Punyanya Abdus Salam Harun, ini terkenal ya, seorang ulama Mesir di bidang ilmu bahasa Arab, rekannya Mahmud Syakir, atau masih saudara, ada hubungan keluarga dengan Mahmud Syakir dan Ahmad Syakir. Ini tiga tonggak dalam ilmu agama di zaman kita, di antaranya dari Mesir. Tiga ini tambah Muhyiddin Abdul Hamid. Ini tidak bisa lepas kita dari 4 orang ini dalam kitab-kitab yang sekarang dicetak ya. Saya ulangi lagi, nama Mahmud Syakir, ada Abdus Salam Harun, ada Ahmad Syakir, saudaranya Muhammad Syakir. Ahmad Syakir di bidang hadis, Mahmud Syakir di bidang bahasa Arab. Dan ada Muhyiddin Abdul Hamid. Semua kitab-kitab nahwu yang sekarang kita pakai nggak bisa lepas dari jasa seorang Muhyiddin Abdul Hamid. Secara garis besar. Walaupun banyak juga yang bersumbang sih. Nah, ada Ar-Rahiqul Maktum, ini pemenang dari kejuaraan yang diadakan Raja Abdullah atau Raja sebelumnya, saya lupa ya. Salah satu raja di Arab Saudi mengadakan perlombaan, kemudian seorang ulama dari India, Sofiyur Rahman Al-Mubarrafuri, memenangkannya dan memberi judul nama kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktum. Nah, ini yang dicetak di mana-mana di Indonesia sudah banyak versi terjemahnya dan juga bahkan ada gambar-gambarnya tuh kan ya. Kemudian yang ulama yang masih hidup zaman sekarang, Ali As-Salabi, ini beliau produktif sekali dalam bidang-bidang sejarah dan juga dalam sirah Nabi, tentunya beliau punya ya, Ali As-Salabi. Ini terkenal, sudah ada banyak juga versi terjemahnya punya beliau ya. Baik, malah saya ini semoga bermanfaat sambil nunggu ya. Saya jadi pengisi kekosongan saja ya. Baik, nah ini ada penjelasannya lebih rinci di sini, tapi kita coba saya baca dulu di kolom chatnya ada apa saja. Ini sambil nunggu ya teman-teman ya, sambil nunggu. Tadi ada disyariatkan tahun 1 Hijriah. Ada nggak tabel tentang penetapan syariat Islam seperti yang dicontohkan tadi? Oh, bagus, menarik sekali kalau dijadikan tabel ya. Jadikan tabel. Cuman ada beberapa yang diperselisihkan. Ada beberapa yang diperselisihkan dia atau tidak tercatat dia di tahun berapa. Nanti ini kaitannya dengan yang masalah ini pembahasannya nanti berkaitan dengan di usul fikih dan juga di ilmu tafsir yang disebut dengan an-nasikh wal mansukh. Apa itu nasikh wal mansukh? Nasikh adalah menghapus hukum. Yang menghapus hukum atau teks ayat, jadi bisa salah satunya teksnya saja atau hukumnya saja yang dulu ada. Jadi diganti dengan yang versi terbaru. Mungkin kalau bahasa sekarang di undang-undang ada undang-undang lama yang dihapus oleh undang-undang baru. Nah, menjelaskan dia itu muncul di tahun keberapa ya, menjelaskan dia muncul di tahun keberapa ini ada yang tercatat dan ada yang tidak tercatat. Nah, yang tidak tercatat maka dia dicari korelasinya. Kejadiannya kapan dilihat? Oh, ketika itu ada sahabat yang baru masuk Islam, maka dilihat dia. Jadi dihubung-hubungkan sampai ketemu. Sehingga ada beberapa ya syariat yang itu diperselisihkan tahunnya. Begitu ya. Nah, ada yang disepakati, tapi ada juga yang diperselisihkan. Menarik sekali kalau dijadikan tabel ini, kesempatan buat teman-teman yang mau bersumbang sih. Silakan, ini kesempatan bagus, coba ditabelkan semua syariat-syariat kita dan juga tahun-tahunnya. Menarik ya ini, Masya Allah idenya. Kapan bedah buku sejarah yang Ustaz buat? Waduh, nggak buat, saya tidak buat buku sejarah ya. Maksudnya yang di-share tadi PDF itu PDF kecil saja ya. Itu tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Teman-teman bisa cek di Google Drive kita. Tadi sudah kita share teman-teman ya di grup. Di sini ada banyak ya kita PDF yang kita bagikan secara gratis ini. Ini yang tadi kita jelaskan tentang, tapi ini nggak nyambung dengan materinya ya. Baik, sebelum kita lanjut saya juga lupa untuk menyampaikan jadi sponsor kita nabitu.id. Mungkin teman-teman pada nggak tahu ya. Ini sekedar sebagai informasi saja. Ustaz kok malah promosi? Ya ini soalnya sponsor kita ya, sponsor acara ini. Mumpung lagi nunggu Ustaz Zahabi ini. Sambil antum ngasih pertanyaan boleh ya tentang metode belajar atau kalau nanya yang rinci tentang surah Nabi saya tidak tahu ya, kita tunggu pematerinya.
Ini Nabi itu gabung Nabi itu investasi tanpa riba. Menarik sekali teman-teman untuk tagline yang dibawa. Nah, kenapa kok Nabi itu di sini murni halal insyaallah, jadi ada penasehat-penasehat yang mengawasi. Begitu ya. Jadi hanya menerbitkan perusahaan yang telah terverifikasi dari segi bisnis dan kesyariatan. Jadi nggak sembarang perusahaan yang bisa naruh di sini supaya dia bisa ditanam investasi di sini, enggak ya. Jadi sudah diseleksi dan ada tim pengawasnya. Kedua, potensi imbal hasil tinggi. Nah, return of investment, investasi kembalinya sekitar 20-30% dalam periode 12 bulan, 1 tahun ya. Sederhananya berarti dan telah memiliki purchase order, jadi insya Allah risiko jauh lebih rendah. Wah, menarik ini ya, saya juga jadi tertarik. Jadi kalau misalnya kita invest, katakan invest saya nggak tahu di sini minimal berapa ya, kayaknya ada minimalnya tergantung proyeknya. Katakan dia investasi 100 juta, berarti dalam waktu 1 tahun kembali 20-30%, berarti sekitar 120 atau 130 juta ya. Ini kasarnya ya. Jadi dia dapat untung dalam 1 tahun 20-30 juta dari investasi di sini. Ini menurut klaim yang disampaikan di ininya. Nanti teman-teman bisa lihat yang sudah jalan, karena ini biasa diinfokan. Saya lihat di pemiliknya Nabi itu, ownernya itu men-share dari yang sebelum-sebelumnya ada proyek apa, returnnya berapa. Jadi ini transparan. Ini disebutkan sebenarnya transparan. Jadi teman-teman bisa lihat tuh. Lihat. Nah ini Ustaz, saya cuma punya uang tabungan cuma 100.000, tidak bisa kalau gitu ya. Tunggu dulu, nanti suatu saat semoga sudah punya rezeki. Daripada uang mengendap ditabung saja, mending digerakkan ini. Uangnya digerakkan, dan Islam memotivasi agar uang tidak dipendam. Kalau dipendam itu nanti jadinya ada kewajiban zakat, kan harus digerakkan lagi. Jadi harta itu kan untuk ditimbun, teman-teman. Digerakkan, dan ini pengaruhnya banyak untuk orang masyarakat luas perekonomiannya. Ustaz Zahabi udah datang belum nih? Belum Ustaz ya? Ustaz Zahabi kalau udah datang atau kabar Ustaz? Beliau katanya 10 sampai 15 menit. 10 menit Ustaz ini. Saya chat dulu Ustaz Zahabi ya. Ustaz Zahabi udah datang. Kalau sudah datang, kata beliau jam 5 sudah selesai rencana seharusnya. Ya, jadi transparansi, kita bisa tahu yang versi-versi sebelumnya itu ada diinfokan. Dia dapat baliknya berapa dari yang versi dulu. Ini transparan sifatnya. Dan berdasarkan proyek. Jadi kalau proyeknya selesai, yang saya pahami ya. Jadi sekali proyek, karena ada juga yang versi seperti ini di perusahaan lain yang punya konsep kayak gini juga, yang berdasarkan proyek. Ini menarik teman-teman. Nah, itu kan bisa dilihat, ini blog ya, bukan ya? Kalau nggak salah ada tuh ya, yang saya kurang tahu, tapi kalau itu nanti bisa ditanyakan aja nih. Mulai investasi, coba kita klik. Tuh, registrasi, gampang banget caranya. Bisa langsung mulai aja di sini, jadi member. Bisa teman-teman coba. Semoga bisa juga daftar proyek. Misalnya di sini ada yang mau punya usaha bisnis segala macam, mau mencari penanaman modal, silakan ke sini. Katakan investasi. Yang dibahas semuanya di sini ya teman-teman ya. Baik. Kita kembali dulu kepada materinya tadi. Ada yang nanya-nanya di kolom chat. Ini sambil dicari di marketplace kitab-kitabnya bermanfaat insyaallah ya. Loh, sekarang ada Islamic Book Fair, kan bisa langsung datang ke Islamic Book Fair. Nah, tapi teman-teman baca yang versi Arab asli dengan baca versi Indonesia rasanya memang beda. Jauh perbedaannya jauh sekali. Karena kosakata bahasa Arab jauh lebih kaya dibanding kosakata bahasa Indonesia. Itu satu. Kedua, originalitasnya tadi membuat kita bisa menyelami maknanya lebih dalam. Itulah kenapa terkadang dalam penerjemahan butuh tuh dikasih footnote panjang-panjang, karena ini kadang nggak relate dengan di Indonesia, nggak ada kosakata itu. Di bahasa Indonesia nggak ada kosakata itu. Maka harus dijelaskan lebih dalam lagi dengan kata-kata yang lebih panjang, begitu ya. Oke. Soal bahasa Arab boleh silakan, mumpung Ustaz Zahabi belum datang. Ustaz Zahabi kalau udah datang, kabarnya Ustaz ya. Biar tidak mengambil waktu antum nih. Jadi mungkin karena kita agak toleran sedikit, mungkin nanti teman-teman yang sudah masuk waktu maghrib silakan bisa live Zoom-nya ya untuk menempati waktu sholat. Cuma di sini kita agak toleran dikit, kita sampai batasnya sampai jam 5:30 mungkin ya nanti ini, karena Ustaz Zahabi beda waktu dengan kita lumayan. Mungkin nanti di malam hari kita kejar insyaallah materinya.
Afan belajar bahasa Arab, kita pengantar sorof ada lanjutannya pakai kitab baru. Kita pengantar sorof kemarin ada di YouTube kursus Kuba, bisa dicek di situ ya. Saya sedang proses kitab khusus ya untuk sorof yang dulu pernah saya adakan, Sorof Express ya. Jadi belajar sorof 1 bulan tuntas untuk fondasi dasarnya. Jadi nanti tinggal pengembangan sendiri. Oke, ini sirah nabinya tadi. Ada lagi beberapa kitab-kitab yang lain yang di situ disebutkan untuk sirah nabi. Baik, ini ada yang bertanya, kalau sudah selesai Mutamimah sebaiknya lanjut ke Qatrun Nada atau ke Alfiyah Ibnu Malik? Ke Qatrun Nada saja. Qatrun Nada tapi yang syarahnya Ibnu Hisham. Ini kalau yang belajar bahasa Arab ya. Qatrun Nada syarahnya Ibnu Hisham. Jangan langsung ke Alfiyah dulu ya. Yang langsung ke Alfiyah. Qatrun Nada syarahnya Ibnu Hisham. Ya, yang syarahnya Ibnu Hisham ya, bukan yang syarah orang lain, bukan yang syarahnya Ibnu Hisham, pengarangnya sendiri. Tapi dia bukan Ibnu Hisham pengarang Sirah Nabawiyah, beda orang ya. Seingat saya beda orang, seingat saya karena beda zaman. Ini tadi sempat saya share di grup teman-teman tentang teori masuknya Islam ke Indonesia berdasarkan dari referensi yang terbatas sebenarnya, tapi insya Allah cukup kaya dengan referensi, dan di sini kita tentu kuatkan pendapatnya yang dipilih oleh Buya Hamka. Beliau Buya Hamka memilih bahwasanya orang-orang Arab sudah datang sejak tahun, atau bukan tahun ya, abad ke-1 Hijriah atau sekitar abad ke-7 Masehi. Tapi datang saja, bukan sebagai memiliki sebuah kekuasaan. Ketika itu hanya datang dan tidak terlalu luas penyebarannya di masa itu. Nah, ini kita datangkan bukti-buktinya, dan siapa saja yang membela pendapat ini juga bahasa Arab ya teman-teman ya. Belum kita terjemahkan bahasa Indonesia. Tahu ini aja ingin kita kembangkan lagi karena ini masih sangat padat. Ustaz Dahabi apakah sudah datang Ustaz? Oh, baik, Ustaz sudah datang. Baik, alhamdulillah. Kita kembalikan kepada Ustaz Dahabi. Mohon maaf Ustaz ya, mengambil sesi antum. Silakan antum share screen Ustaz. Silakan share screen. Baik. Ada yang nanya Ustaz, kalau mau belajar bahasa Arab mulai dari mana? Di Kuba barusan kita buka, bisa teman-teman cek di website kursuskuba.com. Rencananya mau dimulai tanggal 19. Silakan diklik di sini ya. Nah, itu di situ. Ini mulai dari nol. Kita pakai metode modern dan pakai presentasi. Baik, tinggal dicek aja di website atau di link yang saya kirim. Baik, kita serahkan kepada Ustaz Dahabi. Tafadhal Ustaz, lanjutkan. Bismillah, tes 1, 2, 3. Apakah suaranya terdengar? Sudah terdengar Ustaz, sudah terdengar. Alhamdulillah. Baik. Jazakumullah khair Ustaz Ubed. Sepertinya diskusinya menarik ini tadi. Ada belajar bahasa Arab atau belajar sirah juga seperti. Baik, teman-teman rahmati Allah. Ini mohon maaf sebelum mana lanjutkan, waktu maghrib di Indonesia pukul berapa ya? Apakah sudah mendekati waktu maghrib? Jika mendekati, insya Allah kita akan persingkat untuk versi Madaniyahnya. Kita hanya ambil beberapa peristiwa-peristiwa penting, insya Allah. Ya, teman-teman rahmati Allah, terkait dengan peristiwa Perang Badar, di mana tadi kita sudah masuk pembahasannya tentang Perang Badar, di mana pertempuran ini adalah pertempuran yang sangat menentukan sekali. Dan ini dapat dikatakan ya, bahwasanya Yaumal Furqan ya, di dalam surah Al-Anfal ya, bahwasanya hari penentuan, dan Allah menurunkan bantuannya berupa para malaikat
versi menyebutkan, kami pernah dikisahkan oleh guru kami, ya, ketika perang Badar, kami pernah berkunjung ke Badar, ada namanya Jabal Malaikat di sana, ya, di sana tempat turunnya ya, para pasukan malaikat. Ya, para malaikat itu ikut membantu dalam peperangan turun. Ya, beberapa orang menyaksikan bahwasanya mereka kudanya tidak menapak. Ya, orang-orang yang tewas terbunuh dengan malaikat itu ada seperti tebasan dari api tebasannya. Ya, dan ini menunjukkan bantuan Allah Subhanahu wa taala di dalam perang Badar. Dan jumlah kaum muslimin saat itu sangatlah sedikit, ya. Jumlah kaum muslimin sangatlah sedikit, hanya 313 orang kurang lebih. 82 di antaranya muhajirin dan 231-nya itu adalah orang-orang Ansor. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mengetahui bahwasannya orang-orang atau mohon maaf Abu Sofyan ya, sudah selamat membawa kafilah dagangnya menuju ke Mekah, maka beliau ya, mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah, ya, untuk bermusyawarah. Ya, apakah ini akan kita lanjutkan berperang ataupun tidak? Karena Rasul bermusyawarah. Ya, Rasul bermusyawarah karena orang-orang Ansor ya perlu didengar pendapatnya. Maka hal ini menunjukkan ya, sangat indahnya sekali, ya, sangat indah sekali tentang bagaimana Rasulullah SAW sebagai pemimpin tertinggi, sebagai pemegang komando, sebagai jenderal, tetap mendengarkan masukan-masukan dari sahabatnya, ya, dari sahabatnya. Ibnu Hajar pernah mengatakan bahwasanya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang hasan, dia berkata bahwa Rasul mengetahui bahwa beliau itu tidak memerlukan pendapat mereka para sahabat, ya, tetapi beliau ingin ya agar hal tersebut dibiasakan setelah beliau tiada. Artinya adalah budaya musyawarah, ya, budaya berdiskusi, ya, menentukan ketika mengambil keputusan terkait dengan hal yang besar. Ini sudah diajarkan, ditunturkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang menarik, ya, kalau tentang kisah-kisah kehebatan peperangan, insya Allah antum semua dapat menemuinya dengan gampang. Dan kita akan melihat salah satu sisi menarik ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu pernah mengambil suatu posisi, ya, suatu posisi untuk pasukannya. Beliau mengambil posisi di suatu tempat. Coba kita akan tampilkan tadi petanya di slide sebelumnya. Ya. Ketika Rasulullah SAW mengambil suatu posisi yang mana posisi tersebut menurut salah seorang sahabat bernama Al-Hubab bin Al-Munzir, posisi ini adalah kurang tepat, ya, kurang tepat. Maka beliau bertanya, Hubab bin Munzir bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasul, apakah ini adalah posisi yang engkau pilih ataukah ini berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, apakah ini ijtihad darimu, siasat perang, ataukah ini perintah dari Allah?" Maka Rasul mengatakan bahwa ini adalah hanya siasat perang saja. Ya, maka Hubab kemudian mengutarakan pendapatnya. Kalau menurut kami pendapat yang lebih tepat adalah posisinya seperti ini dan seperti itu. Maka Rasulullah SAW kemudian menganalisanya kembali dan kemudian membenarkan pernyataan sahabatnya tersebut. Maka di sini, Allah, ada dua pelajaran penting. Yang pertama adalah tentang bagaimana Hubab, ya, Hubab bin Al-Munzir ini bertanya dengan sangat adab sekali, ya, memastikan terlebih dahulu apakah ini nas, wahyu beneran, atau ini hanya ya, siasat perang, strategi yang engkau pilih semata. Ya, ini menunjukkan bahwasannya bagi seorang muslim hendaknya tetap taat kepada syariat, tetap pada nas yang telah jelas. Ya, tidak ada ijtihad jika ada sudah nas yang jelas, yang sharih, yang wadih, maka tidak ada lagi tempat ijtihad ketika nas atau sharih tersebut sudah jelas. Ya, maka tidak boleh ada ijtihad. Berikutnya tentang bagaimana kelapangan dada Rasulullah SAW dalam menerima pendapat para sahabatnya. Ya, ketika itu Rasul menjawab, engkau telah memberikan pendapat yang tepat. Maka hal ini mengajarkan ya, bagi seorang muslim tentang kebenaran dan tidak mengapa bagi seorang muslim itu meninggalkan pendapatnya untuk mengambil apa? Pendapat lain jika memang itulah pendapat yang lebih benar. Ya, kita tidak boleh gengsi, kita tidak boleh menolak kebenaran, ya, kita tidak boleh mencerca misalkan pendapat orang lain
jika pendapat kita ternyata kurang tepat. Hal ini dikisahkan oleh Rasulullah SAW bagaimana atau diteladani dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika ternyata pendapat sahabatnya dalam taktik perang Badar itu lebih dirasa tepat. Wa filan Allah. Ini adalah kurang lebih gambaran dari perang Uhud, mohon maaf perang Badar, ya perang Badar dan di sini disebutkan ada Arsy Nabi atau hari ini sudah menjadi namanya Masjid Al Arsy. Ya, para sahabat yang membangunkan tenda untuk Rasulullah SAW sebagai pusat komando. Dan ini kalau dilihat di lapangan, ya posisi kaum muslimin ini membelakangi matahari terbit. Jadi perang Badar ini kurang lebih terjadinya pada waktu duha. Ya, pada waktu duha sampai menjelang zawal. Kurang lebih seperti itu. Perang Uhud pun juga demikian. Dan rata-rata kalau kita lihat, baik itu di perang Badar ataupun perang Uhud, rata-rata Rasulullah SAW memposisikan ya pasukannya itu membelakangi matahari terbit. Artinya apa? Pasukan musuh itu silau dengan matahari. Dengan matahari terbit silau. Ya, ini termasuk strategi perang yang sangat indah ataupun yang sangat jitu dari seorang Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, ya, perang Badar dimulai dengan perang 1 lawan 1, duel antara orang-orang yang merasa kuat jadi antara mereka dan ternyata mereka semua terkalahkan, ya. Mereka semua terkalahkan dan kaum musyrikin mengalami kekalahan yang sangat besar. Apa efek dari perang Badar ini? Tentu ini merupakan menambahkan optimisme dalam berdakwah di kalangan kaum muslimin. Ya, bahwasanya kaum muslimin makin pede dan ini juga menyebarkan ketakutan bagi kalangan Yahudi ataupun juga musyrikin. Ya, mereka menganggap bahwa kekuatan Madinah ini tidak boleh dipandang lagi sebelah mata. Dan orang-orang Quraisy ya, harus menelan kenyataan yang sangat pahit karena pemuka-pemuka mereka itu rata-rata pada wafat di perang Badar. Ya, antum bisa lihat kisahnya Abu Jahal. Siapa yang membunuh Abu Jahal? Ya, salah seorang anak, ya, anak muda. Ada yang menyebutkan Mu'adz dan Mu'awwidz. Ya, ini yang pernah membunuh ya Abu Jahal. Dia bertanya kepada salah seorang sahabat Muhajirin, wahai paman, tunjukkan kepadaku Abu Jahal. Di mana Abu Jahal? Ya, katanya dulu Abu Jahal ini kami dengar selalu menyakiti Rasul. Aku ingin membunuh Abu Jahal. Abu Jahal wafat atau tewas di tangan anak-anak. Umayyah bin Khalaf di mana pernah menyiksa Bilal, tewas juga di medan Badar. Pemuka-pemuka petinggi-petinggi yang dahulunya menyakiti Rasulullah SAW dengan lisannya, itu rata-rata semuanya berujung tewas di sumur Badar. Ya. Dan ini tentu kaum muslimin makin yakin, makin pede setelah terjadinya perang Badar ini dengan kemenangan yang sangat gemilang. Kemudian peristiwa penting juga yang terjadi di tahun kedua Hijriah, banyak syariat-syariat yang diturunkan seperti pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah, ya, kurang lebih sekitar 10 bulan atau juga ada yang menyebutkan sekitar 16 bulan. Dan peristiwa ini ya terjadi ketika suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah berkunjung ke rumah salah seorang sahabatnya ya, yang bernama, ini kita akan bacakan di sini ya, di mana Rasulullah SAW pernah mengunjungi rumah Ummu Bashar bin Barra ya, bin Ma'rur dari suku Bani Salimah, dari suku Bani Salimah. Lalu Ummu Bashar menjamu beliau. Kemudian tibalah waktu zuhur dan Nabi pun sholat bersama para sahabat di masjid, ya, di masjid di perkampungan tersebut. Ya, setelah mengerjakan sholat 2 rakaat, turunlah Jibril mengisyaratkan untuk sholat menghadap ke Baitullah dan Jibril pun sholat menghadap ke sana. Maka Nabi memutar posisinya menghadap ke Ka'bah. Ya, maka bertukarlah posisi wanita pada kaum lelaki dan posisi kaum lelaki pada posisi wanita. Oleh karena itu masjid ini kemudian dinamakan dengan Masjid Kiblatain. Ya, masjid ini disebut dengan Kiblatain dan banyak sekali kisah-kisah tentang perpindahan kiblat. Ada kisah ketika di Masjid Bani Ashhal, bahkan juga diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya pada saat orang-orang berada di Kuba kala sholat subuh, lalu datanglah seorang kepada mereka, sesungguhnya telah diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW dan telah diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Kemudian mereka pun menghadap kepadanya, padahal sebelumnya mereka menghadap ke arah Syam. Kemudian mereka berputar ke arah Ka'bah. Nah, ini menunjukkan fase ketika pemindahan kiblat. Ya, fase ketika
pemindahan kiblat. Pada saat Rasul berada di Mekah, maka Rasul sholatnya menghadap ke Ka'bah dan juga menghadap sisi yang ke arah Syam atau ke arah Baitul Maqdis. Namun ketika berada di Madinah, maka Rasul tidak bisa melakukan hal tersebut. Ya. Maka beliau harus memilih salah satunya. Maka di fase awal beliau menghadap ke arah Baitul Maqdis, ya, dan beliau gundah gulana minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar uh, kiblatnya ada dipindahkan kembali ke kiblatnya ke Mekah, dan Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan ya, doa nabinya, yang kemudian kiblatnya adalah mengarah ke arah Mekah atau ke Ka'bah. Dan kita lihat proses pemindahan kiblat ini terjadi secara tidak secara langsung. Semua sahabat di satu tempat semuanya sholatnya langsung menghadap ke Ka'bah. Ada berbagai macam versi kisah, baik itu kisah di Kuba, kisah di Masjid Bani Abdul Ashhal, ataupun juga kisah di Kiblatain di perkampungan Bani Salimah. Kemudian ada juga disyariatkannya puasa Ramadan, disyariatkannya zakat fitrah, disyariatkannya kurban. Ini semua rata-rata terjadi adalah ketika di tahun kedua Hijriah. Ya. Dan kalau kita lihat teman-teman, masya Allah, ketika kita membaca sejarah juga tak kalah sama seperti ketika kita mempelajari tafsir, yaitu adanya ayat Makkiyah dan juga ada ayat Madaniyah. Apa itu ayat Makkiyah? Ya, ayat Makkiyah ada banyak versi tentang definisi ayat Makkiyah, tapi ya, seingat kami yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam buku Ushul Tafsir, itu adalah ayat yang diturunkan ya sebelum hijrahnya Rasul ke Madinah. Ya, baik itu jadi ketika Rasul dalam perjalanan hijrah lalu turun ayat, maka itu ayatnya diversikan di masuk ke dalam mana, kategori mana? Ya, surat Makkiyah. Ya, adapun setelah hijrahnya Rasul ya, ke Madinah, maka itu semuanya masuk dalam versi ayat Madaniyah. Walaupun itu turunnya di kota Mekah, tapi terjadinya adalah setelah hijrah, maka itu masuk dalam kategori ayat Madaniyah. Ya, begitu juga dengan tafsir, dengan sirah. Ya, ada fase Makkiyah dan fase Madaniyah. Nah, di fase Makkiyah rata-rata adalah ayat-ayat yang turun ya adalah tentang kisah-kisah tentang anjuran bertauhid, ya, tentang kehidupan abadi surga dan neraka. Adapun di Madaniyah, fase Madaniyah itu rata-rata semuanya tentang hukum-hukum. Oleh karena itu syariat-syariat itu semuanya ya, terkait dengan hukum-hukum tentang kewajiban puasa, kewajiban sholat, mohon maaf, kewajiban zakat ya, kalau sholat di Isra Mi'raj ya, dan disempurnakan kembali ketika tiba di Madinah. Itu semuanya ada ketika di Madinah dan tercantum pada ayat-ayat Madaniyah. Kemudian berikutnya di tahun ketiga Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikah dengan Hafsah dan juga Zainab binti Khuzaimah atau Ummul Masakin, yang kemudian nanti beberapa bulan kemudian Zainab pun juga wafat, termasuk istri yang wafat ketika Rasul masih hidup. Ya, dari istri-istri Rasul itu ada Khadijah dan juga Zainab binti Khuzaimah. Kemudian beliau memiliki cucunya yang bernama Hasan bin Ali. Kemudian Nabi juga menikahkan putri beliau yang bernama Ummu Kulsum dengan Utsman bin Affan. Jadi sebelumnya Utsman bin Affan sudah menikahi Ruqayyah, dan Utsman pada saat itu tidak dapat mengikuti perang Badar karena sedang merawat ya, istrinya yang bernama Ruqayyah yang sedang sakit. Ya, maka setelah itu Rasul menikahkan Utsman dengan putri berikutnya yang bernama Ummu Kulsum. Di tahun ketiga Hijriah ini juga di antara perang yang paling penting adalah perang Uhud, ya, di mana Rasulullah SAW juga sama bermusyawarah terkait perang Uhud ini, apakah ingin perang di dalam kota atau perang di luar, ya, ataukah perang di luar. Ya, maka pada saat itu sahabat mengatakan, ya, ayo kita serang saja dari luar. Ya, langsung ditemui. Maka akhirnya Rasul pun menyetujui. Artinya apa di sini? Kami ingin menegaskan kembali bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengambil ya keputusan-keputusan yang sangat genting itu selalu melibatkan para sahabatnya. Ya, selalu melibatkan para sahabat, ya, selalu bermusyawarah terlebih dahulu. Selalu bermusyawarah terlebih dahulu. Singkatnya perang Uhud, teman-teman yang dirahmati Allah. Perang Uhud awalnya keluar 1.000 pasukan. Kemudian ketika beliau tiba di suatu perkampungan untuk beristirahat, ya, atau terkenal sekarang dengan perkampungan Hai Adira. Kebetulan kami juga tinggal di Hai Adira, ya, tempat beristirahatnya Rasulullah SAW ketika perang Uhud. Itu pasukan munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, itu mereka kabur ya kembali ke Madinah kurang lebih sekitar 300 pasukan. Jadi tersisa berapa? 700 pasukan ya. Tersisa
700 pasukan yang sampailah tiba di medan Uhud. Dan di medan Uhud ini Rasulullah SAW kurang lebih menghadapi ada sekitar 3.000 pasukan musyrikin. Ya, 3.000 pasukan musyrikin. Yang mana ini adalah gabungan antara pasukan Quraisy dan juga komando sekutu-sekutu mereka. Dan masyarakat Quraisy pada saat itu dipimpin oleh Abu Sofyan. Dan kekuatan finansialnya sangat besar. Ya, 3.000 ekor unta, 200 ekor kuda, dan 1.500 dinar. Sangat lengkap sekali. Orang-orang Quraisy ingin membalas dendam. Jadi intinya di perang Uhud ini adalah mereka ingin membalas dendam. Dan di perang Uhud ini terjadi peristiwa yang sangat penting. Di antaranya adalah tentang wafatnya atau terbunuhnya paman yang beliau cintai, yaitu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan ini kurang lebih adalah gambaran dari peta perang Uhud. Ya, ketika ini Jabal Rumat, ini saya tidak tahu kursor saya kelihatan tidak Ustaz Ubed. Kalau kursornya Terlihat, terlihat ya. terlihat. Ya. Ini kurang lebih yang ada di bawah ini adalah Jabal Rumat. Nah, hari ini di bagian yang kosong ini hari ini dibangun ada Masjid Jami' Syuhada. Ya, ada yang menyebutkan kurang lebih peperangan terjadi di sana. Dan Rasulullah SAW ketika menempatkan pasukannya, ada tersisa 700 pasukan tadi ya, itu 50 pasukan ditaruhlah di Jabal Rumat dan sisanya ada di bagian bawah untuk menyerang kaum musyrikin yang datang dari arah sini kurang lebih. Dan pasukan kaum muslimin saat itu dikomandoi oleh Rasulullah SAW. Rasul berpesan kepada para pasukan pemanah, jangan kalian turun sebelum ada aba-aba dariku. Ya, namun pada saat singkat cerita di perang Uhud ini, ronde pertama sudah hampir menang. Ya, pasukan musyrikin kocar-kacir karena strateginya sangat jitu sekali. Pasukan pemanah ini yang di atas bukit ini apa namanya? Ya, selalu menghalau ya gerak kaum musyrikin yang akan maju ke depan. Dan disinilah yang diketahui oleh Khalid bin Walid. Ya, ini kurang lebih anak baru mendapatkan tadi kurang lebih gambarannya seperti ini yang pernah dijelaskan oleh beberapa guru kami ketika di lapangan. Jadi kurang lebih Khalid bin Walid pada saat di ronde pertama itu beliau menunggu di sini kurang lebih untuk melihat titik lemah kaum muslimin. Ya, pada saat itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Ya, untuk melihat titik lemah kaum muslimin dan ketika beliau dapati pasukan pemanah ternyata sebagian besarnya turun ke bawah. Ini juga termasuk bagian adab kita. Sebagian mungkin ada yang mengisahkan bahwa ternyata pasukan pemanah itu tergiur dengan harta. Ya wallahu alam kalau memang demikian, tapi kami rasa bahasanya perlu diperhalus ya. Bahwasanya pasukan pemanah sebagian besarnya menganggap sudah selesai. Jadi mereka ingin membantu sahabat-sahabat yang ada di bawah untuk mengumpulkan ya sisa-sisa peperangan, ya mengumpulkan harta-harta peperangan karena dikiranya sudah selesai dari atasan. Walaupun komando pada saat itu salah seorang komando yang di atas pasukan pemanah mengingatkan, jangan kita belum boleh turun sampai datang perintah dari Rasulullah SAW. Ternyata benar saja banyak yang turun sehingga Khalid bin Walid berputar balik dan menghabisi pasukan pemanah yang tersisa sehingga keadaan pun terjepit. Dan di sanalah Rasulullah SAW terluka dan tersebar isu bahwasanya Rasul telah terbunuh. Tersebar isu Rasulullah SAW telah terbunuh di antara kaum muslimin sehingga banyak sekali yang tewas di sana. Di antara ada sahabat yang mulia yang bernama Hamzah, kemudian ada juga Mus'ab bin Umair, ya termasuk juga yang tewas di perang Uhud. Ya. Namun apakah sebenarnya kalau dikatakan kaum musyrikin menang di sana, wallahu alam, ya, itu bisa penilaian yang nisbi karena pada hakikatnya target mereka tidak terpenuhi pada saat perang Uhud. Target mereka adalah ingin membunuh Rasul. Dan ternyata targetnya tidak tercapai di perang Uhud tersebut. Dan jumlah kematian yang ada di medan Uhud itu kurang lebih hanya 70 pasukan dari kaum muslimin. Artinya sekitar 10%. Tahun berikutnya adalah tahun keempat Hijriah. Ini akan kita percepat. Mohon waktunya izin 5 menit saja Ustaz Ubed ya. Selanjutnya adalah tahun keempat Hijriah terjadi perang Bani Nadir. Bani Nadir orang Yahudi. Ya, di mana mereka ini intinya adalah membatalkan perjanjian ya, yang ingin membunuh Rasulullah SAW. Ya, mereka Bani Nadir ini tidak suka dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW dan mereka merencanakan suatu pembunuhan terhadap Rasulullah SAW dan Rasul diberikan wahyu oleh Allah ya untuk
ya menghindar dari tempat tersebut, dan kemudian Rasul mengusir Bani Nadir ini. Sehingga orang-orang Yahudi, kaum Yahudi waktu itu mungkin ada beberapa RT atau RW ya, kalau bisa dibahas hari ini. Ada Bani Nadir, kemudian ada Bani Qainuqa, ya, ada Bani Quraidah. Ya. Ini mereka tidak diusir sekaligus, tapi mereka semua masing-masing memiliki permasalahan yang masing-masing, yang intinya adalah melanggar perjanjian, isi perjanjian damai hidup di kota Madinah. Ya, termasuk juga rencana pembunuhan Rasulullah SAW oleh Bani Nadir, maka ini juga yang membuat mereka terusir. Nah, jadi kalau dilihat dari zaman dahulu sampai hari ini, yang namanya Bani, orang-orang Yahudi, itu selalu kerjaannya ingin membunuh Nabi, siapapun itu Nabinya. Berikutnya adalah tentang perang Ahzab. Ya, di antara perang Uhud dan perang Ahzab sebenarnya ada banyak sekali. Ada tadi peperangan Bani Nadir di antaranya. Kemudian perang Ahzab. Perang Ahzab ini merupakan perang terakhir yang mana Rasul diserbu. Nah, bahasa kita mungkin, bahasanya kalau dalam hadis, esok kita yang akan gantian akan menyerbu mereka. Ya kurang lebih seperti itu. Ya, artinya ini adalah perang terakhir yang mana Rasul diserbu. Ya, sebab terjadinya perang, ini sekelompok Yahudi yang ada di Khaybar ini mencari koalisi ya, untuk menyerang, untuk melumatkan kekuatan Madinah. Ya, maka terkumpullah poros yang sangat besar sekali. Ya. Quraisy kurang lebih ada 4.000 tentara. Terus dari Bani Ghatafan ada kurang lebih 6.000 pasukan. Kemudian Yahudi nantinya akan sudah bersekongkol, akan menghantam dari dalam kota. Jadi sangat benar-benar terjepit sekali kondisinya. Ya, benar-benar terjepit sekali kondisinya. Maka di saat ini ya, Rasulullah SAW kembali. Siasatnya Rasulullah SAW dalam berbagai pertempuran. Rasulullah SAW selalu berdiskusi dengan para sahabat tentang strategi apa yang akan diambil. Maka di sini Rasulullah SAW menyetujui usulan dari Salman Al-Farisi untuk membuat parit. Perang parit itu dikenal dengan Khandaq atau dikenal juga dengan perang Ahzab. Jadi ada dua nama ya. Kadang dikenal dengan perang Khandaq atau perang Ahzab. Ya, kalau di Madinah hari ini lokasinya itu sudah dibangun hari ini Jami' Khandaq. Ya. Itu adalah Masjid Khandaq, daerah Khandaq. Dan ini adalah suatu hal yang sangat langka sekali, strategi militer yang sangat langka sekali, yang tidak dikenal oleh masyarakat Arab, karena ini adalah strategi yang diadopsi dari kaumnya Salman Al-Farisi, atau dari kaum Persia. Ya. Di sini intinya dari peperangan ini Rasulullah SAW juga ikut turun untuk membangun parit, ya, untuk menggali parit yang sangat berat, belum ada alat berat pada saat itu. Dan orang-orang Yahudi di sini, Bani Quraidah, mengingkari janji perdamaian dengan Nabi Muhammad, dan akhirnya singkat cerita lagi, kaum Quraisy di sini adalah perangnya lebih pada perang isu. Ya, banyak sekali isu-isu yang disebarkan di sana sehingga pasukan musyrikin nantinya terpecah belah dengan isu yang ada, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang mengguncangkan mereka sehingga mereka pun juga pulang atau terkalahkan. Jadi perangnya panjang sekali, bisa dibaca di tafsir surah Ahzab. Ya, di antara yang menyebarkan isu adalah siasat dari Nu'aim bin Mas'ud yang diam-diam masuk Islam, kemudian membuat Bani Quraidah, orang-orang Quraisy dan Bani Ghatafan menjadi tidak percaya satu sama lainnya. Ya, hingga akhirnya Allah porak-pandakan mereka dengan mengirimkan angin. Ini kurang lebih peta perang Khandaq hari ini. Ya, dibangunnya parit ini di tempat yang sama sekali tidak ada pegunungan. Ini merupakan celah utama bagi kaum musyrikin Quraisy untuk masuk. Dan di belakang sini, kalau teman-teman lihat, ini adalah Bani Quraidah, Yahudi, yang mereka bersekongkol ya untuk dengan orang-orang Ghatafan, dengan orang-orang Quraisy untuk menghabisi Rasulullah SAW. Betapa terjepitnya kaum muslimin yang ada di Madinah pada saat itu. Kemudian berikutnya, di tahun ke-6 ini turun kembali beberapa syariat, sepertinya disyariatkannya tayamum, syariatkannya qasar pada sholat zuhur, asar, dan juga isya yang 4. Kemudian Rasul menikah dengan Ummu Salamah
lahirnya Husain, menikah dengan Zainab binti Jahsy yang mana sebelumnya merupakan istri dari anak angkat Rasul, yaitu Zaid bin Harisah. Ya, pernikahan Rasul dengan Zainab binti Jahsy ini juga mengisyaratkan bahwa saya halal ya seorang ayah angkat ya untuk menikahi istri anak angkatnya. Dan ini pernikahannya langsung ya dari dalam Al-Qur'an dinikahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap perlakuan yang dilakukan oleh Rasul ini rata-rata untuk menghilangkan pemahaman-pemahaman keliru yang ada di masa jahiliyah. Pada fase ini juga turun perintah hijab untuk istri-istri Nabi dan terjadi peristiwa penting lainnya, yaitu adalah perjanjian Hudaybiyah. Rasul keluar ingin melakukan umroh, namun Rasul dicegat oleh para orang-orang musyrikin Quraisy ya, untuk tidak memasuki Mekah, sehingga ya, di sana mencoba untuk bernegosiasi dan terjadilah peristiwa Hudaybiyah. Sebagian menyebutkan perang Hudaybiyah. Ya, poin terpenting dalam Hudaybiyah ini adalah perjanjian gencatan senjata, diperbolehkan kaum muslimin untuk melakukan ibadah umroh, namun tahun depan dengan batasan tertentu, hari tertentu saja, dan kaum muslimin harus kembali tidak boleh melakukan umroh di tahun ini. Ya. Dan ini ternyata sekilas melihat seolah-olah kaum muslimin kalah, namun betapa panjangnya pikiran Rasulullah SAW jangka panjang. Rasul menggunakan hal ini dengan kesempatan yang sangat baik. Karena rata-rata peperangan sebelum terjadi perjanjian Hudaybiyah, semuanya ada disibukkan dengan peperangan melawan Quraisy. Maka dengan adanya perjanjian Hudaybiyah ini, Rasulullah SAW melebarkan sayap dakwahnya, teman-teman mati Allah. Maka di antaranya setelah kondusif dengan Quraisy, dengan adanya gencatan senjata, maka Rasul mulai menyusun strategi bagaimana melebarkan dakwahnya kepada negara-negara adidaya yang ada seperti Romawi dan juga Persia. Maka beliau mengirimkan utusan-utusannya, mengirimkan surat kepada mereka, ajakan berdakwah kepada para penguasa untuk memeluk agama Islam. Kemudian juga setelah beres dengan Quraisy, Rasul juga membereskan lainnya. Ya, PR berikutnya adalah bagaimana menaklukkan orang-orang Yahudi. Maka terjadilah peristiwa Khaybar. Dan tentu peperangan Khaybar ini adalah peperangan dari balik benteng. Dari zaman dahulu sampai hari ini, Yahudi tidak pernah Anda dapatkan peperangannya itu adalah face to face melawan kaum muslimin. Ya, hampir selalu dari balik benteng. Termasuk perang Khaybar juga itu adalah perangan dari balik benteng. Dan di tahun ini juga setelah penaklukan Khaybar, Rasul menikahi salah seorang putri dari pemimpin Yahudi, yaitu Sofiyah binti Huyai. Dan yang wanita terakhir yang beliau nikahi adalah Maimunah binti Al-Haris. Inilah dia kisah pada fase Madaniyah sampai di tahun 7 Hijriah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan informasi atau kesalahan, dan ini tentu kita hanya ingin mengambil poin-poin terpentingnya ya, dan tentu untuk lebih ittila lebih jauhnya teman-teman harus membaca ke kitab-kitab sirah ini sebagai mafatih atau miftah-miftahnya agar teman-teman mendapatkan pemahaman atau gambaran yang secara utuh dari setiap tahun di masa kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya mungkin kita buka forum diskusi, kami persilahkan. Izin Ustaz, karena sudah masuk maghrib di tempat saya, mungkin untuk diskusinya kita pindah nanti di sesi 4, tidak apa-apa ya Ustaz ya. Jadi rata-rata WIB sudah masuk waktu maghrib. Jadi mungkin insya Allah kita tutup dulu sesi kali ini. Nanti malam insya Allah lebih luas waktunya. Baik, kita jumpa lagi teman-teman di jam kira-kira jam 8:20 ya kalau kemarin ya. Dengan waktu antum ya disesuaikan seperti kemarin saja. Seperti kemarin jam 8:20 nanti malam waktu Indonesia bagian barat. Kita akan lanjutkan sesi 4, sesi terakhir setelah tahun 7 sampai kemudian wafatnya Rasulullah SAW, juga pembahasan-pembahasan tentang sifat, karakteristik beliau, akhlak beliau, istri beliau dan seterusnya nanti akan dibahas. Kita tutup dulu. Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Jazakumullah khairan.